Yang ulang tahun dulu, Pak. Gitu. Tahun lalu. Oh iya, yang heboh sekali ulang tahun yang menghabiskan 10 miliar ya. Patricia, Anda ini sudah lulus SMA? Halo Pak, iya baru lulus SMA. Baru Baru lulus? lulus. Jadi ini kuliah semester 1. Oh, sudah kuliah sekarang? Iya, Nah, benar. nah, mestinya Anda rencananya mau kuliah di mana? Aslinya mau kuliah di Singapura, cuman karena corona kan. Terus Ah, kemudian ada juga beberapa bisnis baru yang hah? saya. Sudah bisnis? Iya, jadi Wow. sambil kuliah sambil berkarya, makanya lebih Oh, efisien kalau di Indonesia. wow. Gitu. Jadi Jadi akhirnya kuliah di Surabaya. ambil jurusan apa? IBM International. IBM, Uh-uh. Bisnis Internasional. Business International, ya. Oh, jadi sudah bisnis. Ya, memulai Baru belajar tamat kan. SMA sudah bisnis. Iya kan mulai belajar, Pak. Belajar sudah berapa tahun? Apa bisnisnya? Ah, Kalau bisnisnya baru setahun ini sih. Jadi kalau hmm. yang sebelumnya itu saya lebih banyak ke organisasi. Jadi saya buka namanya organisasi, namanya The Heart of Patricia. Jadi itu khusus bantu masyarakat yang mungkin kekurangan secara ekonomi Oh, kayak gitu-gitu sih. Dan wow. itu ada timnya juga dari Oh, situ. Terus ketuanya Patricia. saya ketuanya Sudah berapa lama itu? setahun, Oh, setahun kurang juga. lebih setahun ya. Bisnis pertama yang Anda masuki apa? Bisnis pertama sebenarnya karena saya kan dari orang tua bilang kalau bisa dengan modal kecil tapi profit besar kan Pak. Ah, Nah, gitu semua orang kan. pengennya begitu. Iya. Ah, Nah, akhirnya saya coba karena saya ada koneksi juga dari China. mm-mm. Jadi saya coba import ekspor barang gitu. Barang yang Oh, nggak besar sih jumlahnya juga. mm-mm. Juga bukan barang yang mahal-mahal, tapi at least dari situ saya bisa belajar gimana sih caranya bisnis gitu kan. Terus berinteraksi sama orang yang dari luar negeri juga kayak Itu gitu. impor sendiri atau ikut importir? eh Ikut sih. Jadi Ikut. Karena kalau impor sendiri kan jumlahnya harus besar. benar-benar Ya. benar. Mm-mm. Ikut gitu. Hmm. Gitu. Tapi seandainya impor sendiri bisa juga. Bisa, tapi kan Sudah butuh bisa, sudah tahu caranya. caranya sudah tahu. Cuman kan modalnya juga harus kuat ya, Pak. Ya kan harus importnya juga harus banyak. Ah, Nah, sedangkan kalau saya kan orang tua ada pekerjaan sendiri gitu. Jadi saya mesti ngurusin Nanti saya kuliah pengen tahu orang tuanya apa, tapi saya pengen tahu Anda dulu. Terus? gitu. Jadi mesti kuliah terus mesti ngurusin sendiri juga kan. Jadi cari save-nya dulu gitu. Impor apa Anda? Saya import kebetulan karena pandemi ya Pak ya. Ah. Jadi lebih banyak kayak masker gitu-gitu sih. Gitu. Cuman ada izin dari China-nya gitu. Berarti jumlahnya besar dong. Masker Enggak. kan keperluannya besar sekali. Iya, keperluannya besar sekali. Cuman kebetulan yang saya import nggak dalam jumlah besar sih. Untuk Jumlah yang latihan. seperlunya aja. Untuk gitu. latihan. Ya, untuk latihan benar-benar. Oh. Gitu. Jadi pernah rugi nggak? Pasti pernah lah Pak rugi. Yuk. Pernah. Jadi saya tuh kebetulan saya ada aksesoris juga. Saya tuh Oh, impor juga. saya ekspor kebetulan. Oh, Jadi saya malah emang ekspor. karena koleksi ya, terus karena koleksi aksesoris, kemudian lama-lama kan orang juga semakin banyak yang suka aksesoris kan Pak. Nah akhirnya dari situ awalnya sempat banyak yang nggak mau karena kan sekarang orang kalau pandemi yang paling penting sehat sama bisa makan kan Pak. Betul. Nah makanya Pinter Anda. mau beli aksesoris, mau make up rasanya mikir dulu kan. Mau matching di mana? Iya gitu. Nah akhirnya saya coba karena import lumayan oke hasilnya dari masker. Kemudian saya coba untuk ekspor itu aksesoris ke luar negeri gitu. Oh, jadi bisnis pertamanya berarti bukan impor tadi ya. Bisnis pertamanya aksesori tadi berarti. Iya bener. Gitu. Sudah berapa Aksesoris. tahun yang aksesori itu? Saya tuh dari kecil tuh suka dagang orangnya. Jadi kalau misalnya pergi ke luar negeri sama keluarga, sama semua gitu, mereka sih emang yang beliin kalau aksesoris gitu. Cuman di sini udah mulai disuruh jual gitu. Oh, dijual ke ini. Nah, akhirnya sempat pada saat itu mengalami rugi karena nggak laku gitu. Padahal ketika beli di luar negeri itu memang sengaja akan dijual atau untuk kesenangan sendiri. Koleksi sebenarnya gitu. Cuman karena kan lama-lama kan model juga semakin banyak ya, Pak. Dijual aja, Ya, gitu. dijual aja gitu loh. Terus akhirnya kalau di Indonesia juga
orang-orang kayak jarang mau. Terus apalagi pandemi kemarin juga kan yang tadi saya bilang yang penting makan sama sehat kan. Akhirnya itulah coba import kayak gitu. Aksesorinya masih banyak stoknya. Sekarang masih ada. Masih ada Terus gitu. jualan cuma diekspor. Iya benar. Ekspornya kemana? China. Iya. Wah, hebat loh kalau Anda bisa ekspor ke China supaya kita tidak impor terus ya. Ke China. Kemungkinannya akan bisa berkembang nggak yang ekspor ke China itu? Semoga ya Pak, gitu. Cuman memang tidak bisa dengan secepat itulah jalannya, gitu. Karena kan cara mereka sendiri kalau dari variasi barang, dari macam-macam juga mereka pasti lebih banyak kan. Anda ekspor langsung atau titip ekspor ke eksportir? Titip. Titip. Ya, titip. Boleh tahu aksesorinya itu apa? Cincin. Tapi Cincin. bukan cincin yang pure gold atau emas gitu bukan, tapi cincin aksesoris yang aksesoris sih gitu. Tapi kalau dilihat mungkin kayak emas tapi bukan emas gitu, lebih imitasi lah. Nggak luntur? Ya luntur, bisa luntur. Cuman bukan yang misalnya dibuat mandi 5 kali langsung luntur gitu, bukan. Gitu. Tapi yang imitasi yang kualitas bagus. Anunya apa? Daya tariknya di mananya? Modelnya sih Pak, macam-macam. Dia itu bukan yang cuman kayak emas gitu doang. Misalnya ada batunya kayak gitu sih, tapi bukan batu asli gitu. Terus apa lagi aksesorinya? Yang ekspor? Enggak sih, itu aja. Cincin aja. Karena sekarang juga lagi kayak nekunin di bisnis kosmetik. Sekarang ini sama restoran gitu. Ada restoran juga? Iya. Kok banyak banget sih? Kan ajarannya kalau baru memulai bisnis itu sebaiknya kan satu saja, ditekuni sampai sukses, baru nanti berkembang. Kenapa Anda langsung banyak? Sebenarnya kalau restoran itu udah gabung sama keluarga. Jadi kebetulan saya yang diminta untuk lebih mengurus gitu. Nah, tapi kalau misalnya kosmetik kan sekarang masih on proses Pak, belum jalan. Belum mulai. Iya, belum mulai. Sekarang lebih banyak, makanya sekarang lebih fokus dulu yang tadi yang saya bilang ekspor import itu sama organisasi, sama kan kuliah juga gitu. Yang ini masih diproses, dirancang supaya hasilnya bisa memuaskan. Restorannya masakan apa? Jepang. Hah? Iya, Japanese food. Unggulannya apa? Unggulannya harganya terjangkau sama masyarakat tapi dengan kualitas yang bagus. Ini lengkap, ada sushi, ada sashimi. Iya, ada sushi, ada macam-macam teppanyaki gitu-gitu. Restoran besar berarti? Enggak sih, biasa. Di mall atau mandiri independen gitu? Kebetulan mau bukanya ini di mall. Oh, di mall. Gitu. Wah, nah Anda tahu ekspornya ke China itu ke kota mana? Anda tahu nggak? Atau terserah eksportirnya? Terserah eksportirnya sih, gitu. Nah, Anda SMA di mana? Di Sinlui. Sinlui. Iya, Sinlui 1. Sinlui 1. Benar. Terus sekarang kuliah. Kuliah. Loh, tapi kok Anda bisa bahasa Mandarin dengan bagus? Saya di Sinlui kan nggak diajarkan? Di Sinlui diajarkan, tapi mungkin lebih ke basic gitu. Cuman saya dari usia 2 tahun, saya tuh udah dikursusin sama orang tua saya. Jadi les Mandarin, les Inggris, dan kebetulan saya tuh suka language, suka bahasa. Makanya dari situ ditekunin terus banyak ikut lomba-lomba, banyak ikut acara juga. Kebetulan kemarin di Sinlui juga jadi perwakilannya di Provinsi Jawa Timur sama Bu Kofifah juga gitu di acaranya gitu. 所以你会讲中文？会讲中文。哇，音调的好。谢谢。Nah, ayah kerja apa? Mereka papa mama kontraktor. Oh, kontraktor. Kontraktor pekerjaan sipil atau kontraktor? Kontraktor lebih kayak ke arah Telkom gitu-gitu sih. Oh. Kayak tower begitu. Iya, benar tower. Di Surabaya. Iya. Atau di mana-mana? Sepertinya ada di luar Surabaya juga. Oke. Nah, jadi Anda punya berapa bersaudara? Anak tunggal, Pak. Oh, anak tunggal. Anak tunggal. Enak dong. Ada plus minusnya lah. Apa plus? Apa minusnya? Pasti plus terus. Minusnya kan kalau misalnya kadang kan pandemi gini baru kerasa sih Pak. Jadi kan keluar rumah nggak sesering dulu kan. Jadi di rumah mungkin lebih kayak banyak
kerja atau banyak ngurusin project gitu kan, nggak ada yang ngeramein gitu. Kalau misalnya biasanya nggak corona kan bisa keluar-keluar ke mall gitu kan. Panggil aja teman-teman. Iya makanya jadinya panggil teman-teman ke rumah gitu, teman-teman dekat ke rumah. Nah, ya cuma itu tok kan. Nggak enaknya anak tunggal kan cuma itu tok. Semua keinginannya orang tua, semua harapannya orang tua kan jadinya ke saya. Jadi kan istilahnya lebih apa ya? Under pressure. Yalita. Jadi challenge sih ya. Pak jadinya. Yali henta. Gitu. Enggak lah. Orang tua kan punya anak satu kan pasti dimanjakan. Enggak sih kalau manja. Ya dimanjain iya, cuman maksudnya bukan yang jadi manja gitu enggak gitu. Jadi lebih ke saya menanggapinya karena saya justru udah difasilitasi dengan luar biasa, ya saya harus bisa jadiin apa yang mereka harapin tuh jadi challenge gitu. Ya, kan harta orang tua saya banyak, saya habis-habiskan aja nanti. Kan kenapa nggak gitu aja? Enggak Pak, justru jadi anak tunggal harus bisa konsisten ya, membuat kalau bisa justru improve apa yang ada di orang tua jadi lebih gitu. Wah. Sih. Ibu kerja juga? Iya sama. Artinya di perusahaan itu? Jadi mereka kontraktor, sama ada beberapa perusahaan lain sih. Punya banyak karyawan gitu? Iya. Punya kantor, punya rumah begitu? Kantor, iya ada kantor, ada pabrik ada juga. Anda kalau kuliah naik mobil sendiri? Kan masih online. Oh iya. Iya, jadi sekarang masih online. Ketika masuk kuliah belum pernah merasakan. Iya, benar. Kasihan ya. Nah, dulu ke Singapura rencananya ambil di mana? SIM. Oh. Iya, di SIM rencananya udah keterima semua. Oh, sudah keterima semua? Udah keterima, udah bayar juga sebagian. Cuman karena kan emang corona juga nggak ada yang tahu ya Pak, tiba-tiba datang sendiri juga gitu. Nah, Anda saya dengar juga ada bisnis priwet ya? Priwet? Enggak ada? Enggak, kalau priwet nggak ada. Jadi aksesori, kemudian impor masker. Benar-benar, sama itu kosmetik. Oh, kosmetik. Itu yang on proses sih. Itu produksi sendiri atau menjadi seller atau? Yang mana kosmetik? Kosmetik. Produksi sendiri. Jadi pakai brand sendiri. Dari mana ramuannya dari mana? Ramuannya kebetulan saya ada koneksi dari luar juga. Jadi mereka kebetulan juga bisa meramu gitu ya untuk bahan-bahan dari kosmetik itu sama skincare sih gitu. Kebetulan juga ada beberapa keluarga yang dokter backgroundnya, jadi mereka bisa lah Pak untuk bantu-bantu juga gitu. Kebetulan kan saya backgroundnya nggak ada medisnya sama sekali kan, nggak ada gitu-gitu, lebih ke bisnis. Jadi lebih ngurusin secara operasionalnya lah. Kalau mereka lebih ke yang racikan-racikan. Ketika Anda impor masker misalnya, itu kan jauh dari usaha orang tua. Iya. Tidak ada hubungannya. Nah, orang tua nggak melarang. Oh, ngapain itu kok impor masker? Ini apa Anda nanti bisa tahu gitu? Enggak sih, kalau melarang enggak. Mereka mendukung. Cuman ya itu, mereka makanya bilang kalau misalnya mau bisnis, mau coba, apalagi yang bukan background dari keluarga saya ya. Jadi harus benar-benar pikir risknya dari awal gitu. Kira-kira kalau misalnya aku ngerjain ini, apa ya kira-kira risknya gitu. Jadi harus lebih dipikirkan supaya nanti kalau bisa nggak sampai kejadian gitu loh Pak. Gitu. Nah, orang tua Anda mau tahu nggak ini bisnis anak saya ini kira-kira bahaya atau tidak sehingga saya perlu memonitor. Orang tua saya selalu monitor sih Pak, kebetulan. Mereka memonitor, maksudnya mereka bukan yang kayak 24/7 sama saya untuk, kan mereka juga ada kerjaan sendiri gitu. Cuman mereka kayak kalau misalnya saya mau mengambil keputusan mereka orangnya care gitu loh. Jadi tak mau ikut tahu gitulah. Anda nggak merasa dicampuri? Justru saya merasa senang kalau dicampuri karena artinya ada yang care. Anak saya kalau ditanya gitu merasa dicampuri. Oh gitu ya. Nggak mau, aku mau bisnis sendiri. Gitu. Anda nggak pernah memberontak kepada enggak sih, karena saya merasa kalau orang tua kan pasti lebih punya experience kan, punya pengalaman yang lebih, semuanya juga lebih. Jadi justru dari situ mungkin dibimbing gitu loh Pak sama mereka. Oh, Anda ini anak baik. Anda ini anak Amin baik. Ya Pak.
Saya pikir Anda pemberontak kepada orang tua. Enggak. Gitu. Nah, tetapi kan masker nanti kan akan ada periodenya. Artinya benar. begitu Sin Kuang Pintu ini habis, kan impor masker kan juga habis. Terus gimana? Ya makanya kan sekarang lagi proses bikin bisnis yang lain. Kan tadi import ekspor juga nggak dalam jumlah banyak gitu loh Pak. Sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Jadi fokus ke restoran sama kosmetik. Apakah restoran bisa menjadi bisnis besar? Saya rasa kalau kita cara pemasarannya baik, mungkin saya optimis sih Pak. Kalau misalnya kita bisa marketingnya baik dan kita quality control terus ya. Jadi biar customer juga bisa istilahnya terus datang tambah datang terus gitu loh Pak. Saya rasa bisa sih. Rasanya ya kalau restoran untuk zaman sekarang bisa besar kalau misalnya membuka sampai 200 atau 300 restoran sekaligus buka di seluruh cabang yang Indonesia. banyak ya. Benar. Begitu. Nah, tapi memang harus satu dulu. Yes, dikuatin dulu. Dikuatin dulu, namanya harum dulu. Nah, jadi Anda akan ke sana. Amin, iya. Rencananya pengennya ke situ. Gitu. Saya lihat di Amerika itu semua usaha itu besar karena networknya luar biasa. Iya, benar. Di tiap kota itu pasti ada merek itu. Dan nanti bahkan di kota itu ada beberapa begitu. Nah, Indonesia sebetulnya kurang lebih juga seperti itu. Iya. Karena berpulau-pulau sehingga tidak mungkin orang Surabaya makan yang sama, pengen makan yang sama di Surabaya. Oh, ada di Makassar juga ada, di Medan juga ada. Nah, Anda apakah akan membuat restoran ini menjadi usaha besar atau hanya untuk stepping melangkah supaya pengalaman dulu nanti usaha yang lain? Oh, kalau goalnya pasti yang besar sih Pak. Jadi biar orang-orang tertarik dan mereka bukan cuma jadi customer doang, tapi saya rencana memang pengennya buka franchise juga. Jadi kalau misalnya orang-orang tertarik, mereka juga mau buka di kota mereka bisa franchise. Ataupun kalau saya lihat nanti dilihat dulu dari bisnis restorannya gimana, misalnya berjalan dengan baik ya pasti saya akan buka juga di kota-kota lain gitu. Kalau aksesori apakah bisa menjadi perusahaan besar ya? Kan Anda ini harus punya perusahaan yang lebih besar dari bapaknya nanti. Iya, ya kan? harus. Ya. Kalau aksesori apa bisa menjadi perusahaan besar? Karena gini, jadi kalau aksesoris yang ekspor import itu kebetulan jadi kayak lebih ke sambian gitu loh Pak. Okay. Gitu, bukan yang jadi main business, bukan. Karena kebetulan saya punya networknya dan saya punya barangnya istilahnya. Jadi why not kita mengambil kesempatan, karena saya tuh tipe orang yang opportunist gitu loh Pak. Jadi setiap ada kesempatan, kalau kita punya kesempatan itu ya diambil gitu. Cuman tujuan dari ekspor import ini bukan untuk menjadi main business gitu sih. Untuk latihan bisnis. Iya benar. Ya. Untuk Ya Anda baru tamat SMA berarti Anda masih belum 20 tahun, memang masih banyak yang harus dipelajari. Yang dibolehkan untuk coba-coba, tapi pada umur tertentu nanti Anda sudah harus memutuskan pilih yang mana. Ya, benar. Nah, tapi ya sekarang silahkan aja, apalagi Anda punya uang. Jadi banyak mencoba. Kelemahan dari opportunist tadi yang Anda bilang Anda orang itu, kekurangannya adalah nanti orang suka lari dari kenyataan. Nah itu yang saya pengen nanti, tapi mungkin nanti di kuliah Anda juga diajarkan bahwa jangan sampai banyak punya bisnis karena pengen lari dari satu ke satu, nanti lari lagi ke satu, akhirnya nggak nyampe-nyampe. Jadi kelinci percobaan ya semuanya. Iya, jangan sampai. Tapi nanti Anda tahu juga lah itu. Benar. Nah, yang kosmetik sebetulnya akan bisa sangat besar kalau berhasil. Benar. Kalau berhasil. Nah, Anda bagaimana kelihatannya? Saya sebenarnya kalau yang paling difokusin, yang menjadi main job saya itu lebih ke kosmetik gitu. Jadi kosmetik baru restoran gitu. Karena saya emang orangnya dari kecil suka fashion, suka dandan juga. Jadi pasti impian saya juga sesuai dengan passion saya kan Pak. Bikin produk, bikin klinik gitu. Kenapa Anda nggak ambil kuliah kimia saja kalau memang mau ke kosmetik? Karena saya lebih... Atau farmasi?
saya kurang suka bagian itu. Gitu. Saya kurang suka bagian gitu-gitunya, tapi saya suka gimana cara saya bisa buat bisnis ini lebih berkembang gitu. Karena menurut pendapat saya, ilmu bisnis Anda bisa dapat dari papa, bisa dapat dari mama. Ngapain masih kuliah bisnis lagi ya? Tapi perlu sih Pak, gitu iya, beda lah. Kalau mereka kan learn from experience kan. Kalau ini benar-benar belajar strateginya yang gimana. Dan lagi kalau nanti bisa besar, Anda bisa hire ahli kimia kan? Benar. Kalau sukses bisa hire ya Pak ya. Ya hebat lah. Baru tamat SMA sudah memulai bisnis. Nah, Anda memulai bisnis ini sendirian atau ngajak teman-teman? Biasanya tamatan SMA atau mahasiswa baru begini, biasanya saya punya teman akrab, saya ajak bisnis misalnya, atau sendirian? Sendiri, yaitu dari support. Makanya saya selalu mendengarkan apa yang orang tua saya bilang karena saya mendirikannya sendiri gitu Pak. Makanya saya juga senang banget bisa diajak ke This Way ini, bisa bertemu Pak Dahlan juga kan. Saya juga senang tahu anak muda seperti apa, keinginannya seperti apa, hidupnya seperti apa. Saya juga senang. Saya terlalu tua untuk usia tua jiwa muda kan Pak. Nah, memang nanti akan ada pilihan-pilihan ya. Anda cukup cerdas untuk memilih mana kelak yang akan Anda tekuni. Dan menurut pendapat saya Anda nggak usah terlalu mendengar orang tua lah. Ya. Let it flow ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Kan nggak mungkin Anda membangkrutkan orang tua. Yang penting kan itu ya. Benar. Ya, berontak sedikit lah. Iya Pak. Nah, memang kosmetik ini luar biasa nanti pasarnya. Benar Kalau berhasil. Dan memang Anda secara otodidak mungkin ya perlu ya tidak mendalami, tapi tahu prinsip-prinsip kimia. Yes, benar. Karena tahu secara garis besarnya ya. Kalau keluar negeri Anda yang sering kemana? China, Singapura gitu, sama Europe sih kebanyakan. Kalau ke China, ke kota apa yang paling sering? Karena kebetulan saya tuh ada keluarga di Hong Kong, ada keluarga gitu. Paling sering ya ke Macau, Hong Kong. Kalau di China-nya sih ke Guangzhou, Shanghai, situ-situ. Di Hong Kong kan enak. Ya. Iya. Cuma sekarang kan pandemi, jadi mau traveling juga. Sudah kangen terbang ya? Iya, kangen banget terbang. Sekarang mau kemana-mana harus karantin dulu kan. Iya. Jadi terlalu banyak orang yang kangen terbang. Iya. Sehingga di Taiwan itu ada perusahaan penerbangan yang sekarang menjual tiket untuk terbang selama 2 jam, tapi hanya muter-muter di atas Taiwan, kemudian mendarat lagi. Iya. Saya pernah dengar itu. Kalau di Indonesia, tapi Indonesia kan masih buka, masih ke Bali masih bisa, ke Jakarta masih bisa. Lebih explore Indonesianya sih sekarang. Nah, selama di Xinlui, kan Xinlui kan terkenal sekali. Iya. Dan banyak sekali alumni yang hebat-hebat yang saya kenal, yang saya juga berteman. Apakah SMA seperti Xinlui bisa membentuk kepribadian Anda? Menurut saya iya. Karena di Xinlui itu belajar untuk lebih tangguh sih Pak. Jadi semua siswanya itu pasti, kalau kita bilang nilai akademisnya semua pasti di atas 90 juga enggak gitu. Cuman kita tahu passion kita masing-masing di mana, dan di situ dengan tugasnya yang luar biasa banyaknya dan juga kualitasnya yang sulit gitu menurut saya, itu kita belajar untuk tangguh gitu. Apalagi walaupun kita join organisasi, kita misalnya ada ikut kepanitiaan ada ulangan pun tetap harus ikut ulangan gitu loh. Nggak ada dispensasi. Seperti Anda ini ya, Anda ini anak tunggal dari orang yang sangat mampu, kemudian Anda masih pengen usaha sendiri. Begitu itu kenapa ya? Karena mungkin kalau saya mau mengandalkan orang tua atau dari keluarga aja mungkin bisa Pak. Maksudnya tinggal ngelanjutin kan istilahnya. Tapi karena saya itu dari kecil, saya itu kan punya passion. Saya suka entertainment gitu lah Pak. Karena saya umur 3 itu bikin album nyanyi pertama. Oh iya? Iya. Oh iya? Umur berapa? Umur 3 tahun. Wow. Terus kemudian album kedua pada saat saya usia 5 tahun. Dan kebetulan bulan Desember nanti ini mau launching album ketiga gitu. Jadi udah. Waktu umur 8 tahun? 3 sama 5. 3 sama 5 tahun itu lagu anak-anak ya? Lagu anak-anak. Lagunya lebih genre rohani sih. Rohani anak-anak gitu. Nah, terus? Dari situ kan mulai rekaman, syuting gitu kan. Akhirnya suka, terus banyak juga join kayak
lomba sama apa banyak ikut lomba speech, storytelling, lomba nyanyi gitu-gitu. Iya, Anda pinter bicara. Anda pinter bicara. Jadi suka di depan kamera gitu loh, suka manggung. Jadi mungkin kebawa sampai sekarang. Akhirnya kemarin pada saat sempat viral juga, itu kan nggak diduga-duga juga. Yang mana? Yang ulang tahun dulu, Pak. Gitu. Tahun lalu. Oh iya, yang heboh sekali ulang tahun yang menghabiskan 10 miliar ya? Enggak lah, enggak sampai segitu. Enggak, pokoknya dari situ kan akhirnya banyak disorot kamera juga. Iya. Itu kan enggak terduga gitu. Jadi, tapi dari situ saya senangnya makanya bisa ketemu Pak Dahlan ini, bisa bertemu dengan banyak orang yang luar biasa juga sih gitu. Tapi itu ulang tahun ke-17 kan waktu itu kan Iya. ya? Seluruh Indonesia tahu. Apa yang sampai sekarang Anda masih terkesan dari ulang tahun itu? Terkesan banyak, saya kan unexpected kan Pak viralnya gitu. Jadi emang tujuan dari pestanya itu emang untuk have fun, untuk share happiness. Karena kan kalau apalagi anak tunggal mungkin kan jadi kayak hadiah ya dari orang tua gitu, di pesta ini yang meriah. Tapi ya itu berita-berita kan luar biasa ya kalau bikin media. Iyalah, kan. masa ulang tahun ke-17 apa ya hari itu yang paling dihebohkan ya? Karena itu mungkin ya ajak teman ke luar negeri itu kayaknya. Iya. Itu. Jadi berapa teman waktu itu yang diajak keluar 25, negeri? tapi 11 teman yang lain kayak yang bagian video, kru gitu. 25 orang. Iya. Anda bayari semua. Itu yang 11 orang yang Teman. Itu teman satu kelas. Temen enggak sekelas. Tapi Sinlui semua. Iya, kebetulan Sinlui semua. Cuman beda-beda jurusan, ada Cewek IPA. semua, ada Enggak, cowok. cewek cowok. Cowok. Iya. Terus bawa kru. Iya, kayak IO, yang memvideo, video, gitu. yang ngatur hotelnya di sana di mana Iya, nanti. benar. Nah, ke berapa kota waktu itu? Hongkong sama Makau. Hongkong sama Makau. Iya. Berapa hari? 4 hari. 2 hari Nggak di lama. Hongkong, 2 hari di Makau, Iya. atau masing-masing 4 hari? Enggak, 2 hari Hongkong, 2 hari Makau. Dari Hongkong ke Makau naik apa? Ferry. Naik ferry. Iya. Kenapa nggak naik bis rame-rame satu bis? Lebih cepet kan Mbak naik ferry. Soalnya kan waktu itu belum jadi. Oh iya, Jembatannya ini belum baru jadi. jadi setahun yang Iya, lalu ya. baru jadi. Jembatan yang dari Belum. Hongkong ke Makau belum jadi. Belum jadi. Saya sudah merasakan. Oh, udah merasain. Ya. Saya belum. Saya sudah merasakan 2 kali. Lebih cepat ya. Lebih cepat, tapi ternyata tidak semenarik yang saya ferry. bayangkan. Oh. Karena ya kanan kiri nggak lihat apa-apa, hanya lihat laut gitu aja. Iya. Oh iya, waktu itu belum Belum jadi jadi, ya. makanya naik ferry. Di Makau mereka nginep di mana? Venesia. Di Studio City waktu itu. Depannya Parisian. Oh, depannya Parisian. Iya, depannya Parisian. Okay. Wah, have fun di sana ya? Iya, have fun. Kota kayak Las Vegas. Iya, benar. Kayak Las Vegas. Pernah ke Las Vegas juga? Pernah. Ya. Nah, di Hongkong nginep di mana? Di Hongkong di daerah Tsim Sha Tsui. Oh, Tsim Sha Tsui. Iya. Tsim Sha Tsui berarti seberang ya? Di Kowloon ya? Benar, Ya. di Kowloon. Wah, 25 orang. Nah, mereka berterima kasih sekali kepada Anda semua. Iya. Acara yang terpenting di sana apa? Bukan yang terpenting, yang paling meriah di sana. Paling meriah di sana mungkin karena kan Makau kan semacam Vegas kan Pak ya. Jadi kalau kita makan biasa pun kerasa vibe-nya udah lebih mewah kan di sana gitu. Jadi makan kayak yang Michelin star gitu-gitu. Cuman yang paling berkesan sih lebih kayak misalnya ke Disneyland bareng-bareng sama teman-teman gitu kan. Yang mungkin tidak terlupakan sampai sekarang. Itu orang tua nggak ikut ya? Nggak ikut. Ya. Mereka nyusul sih gitu, nyusul. Tapi nggak yang ikut dalam acara itu. Tapi orang tua masing-masing mengizinkan ya? Mengizinkan. Artinya mereka minta izin? Iya, dari Ya. IO minta izin ke orang tuanya masing-masing anak gitu. Hebat. Ulang tahun ngajak teman ke luar negeri. Hebat. Rasanya baru sekali ini ya terjadi ya? Enggak lah, udah ada. Oh, udah ada orang lain. Dan waktu itu viral sekali karena ya memang Anda umur 17 tahun. Nanti ulang tahun keberapa lagi yang seperti itu saya mau ikut. Gantiin Pak Dahlan yang undang saya ya. Kalau tiap tahun ulang tahunnya semeriah itu? Enggak sih, sebenarnya kalau saya tuh emang orang yang kayak kalau tiap umur ada kesannya masing-masing gitu loh Pak. Jadi kayak kemarin
2018 saya sempat bikin namanya Gebiar 18. Jadi itu kayak waktu ulang tahun ke-18. Iya, Agustus kemarin ini. Jadi ini bulan apa? November ya. Ya, berarti Agustus kemarin saya bikin itu kayak broadshow gitu. Jadi itu kayak pesta tapi nggak ada tamunya lewat Zoom, lewat LED. Gitu. Lewat LED. Menarik juga menurut Anda? Iya, seru, cuman pasti vibes-nya kan beda karena kan apa ya, ketemu walaupun ketemu orang tapi secara digital sama ketemu langsung kan beda ambience. Waktu itu Anda di rumah atau di satu tempat pesta? Di rumah, di villa. Oh, di villa. Iya. Ada Batu atau di Tretes? Trawas. Oh, di Trawas. Iya. Oh, Anda di sana. Iya. Di sana sinyal bagus ya? Bawa. Oh, bawa sinyal sendiri. Bawa sinyal. Iya. Berarti ulang tahun yang akan datang ke-19. Iya, masih tahun depan. Tahun depan ya. Berarti akan 19 kan penting. Semua usia penting sih, Pak. 19 tunggu Pak Dalan yang traktir saya ya. Nah, Patricia, nama lengkapnya siapa? Patricia Mayuri. Mayuri. Kenapa diberi nama itu? Patricia papa yang milih. Mayuri mungkin lihat dari arti sih, Pak. Kalau Patricia itu artinya putri bangsawan seingat saya. Mayuri itu artinya cantik. Jadi mungkin mereka mengimani kata-kata itu ya. Dan sesuai dengan kenyataan. Semoga, amin. Jadi nanti berarti Anda ini sudah punya boyfriend? Enggak, belum. Lanbeng yo. Belum. Wah, hebat lah. Pasti Anda jadi rebutan nanti. Nah, Patricia, apakah Anda tidak pengen suatu saat meneruskan bisnis ayah? Oh iya, pengen. Di bidang yang ayah punya sekarang? Pasti kalau ada keinginan ada ya Pak. Mungkin karena kan mungkin sebenarnya saya ini lebih ke third generation karena udah dari engkong sih. Oh. Iya, dari engkong terus ke mama papa gitu. Jadi, sudah dari engkong ya? Iya, dari engkong. Berarti Anda sekarang sudah tahu sedikit-sedikit bisnis? Tahu dikit-dikit, tapi bukan yang sampai gimana sih. Jadi kan bidangnya mereka ada beberapa gitu. Saya cuman kadang kalau bantu apa ke aja? kantor, kontraktor telekomunikasi? Iya, ada Pertamina juga. Oh, Pertamina. Gitu. Sama ada beberapa kayak factory. Oh, ada factory juga? Pabrik gitu. Pabrik apa? Ada pipa, ada kabel, gitu-gitu. Oh, ya berarti suatu saat Anda pasti meneruskan itu. Ya. Anak tunggal. Iya sih. Iya, cuman kan saya juga, makanya saya kenapa tetap bikin bisnis sendiri karena saya punya passion, saya suka bidang sesuatu dan saya I have big dreams gitu loh Pak di situ. Makanya saya tetap menjalankan itu, tapi juga bantu orang tua buat ngelanjutin gitu. Seberapa banyak teman SMA Anda yang sudah mulai bisnis? Nggak banyak. Nggak banyak. Ada, tapi tidak banyak gitu. Anda merasa bersaing sama mereka nggak nanti? Nggak sih. Kalau merasa bersaing nggak, karena mereka bidangnya beda-beda gitu. Jadi misalnya ada yang suka otomotif, mereka kayak lebih ke arah mobil gitu. Terus ada yang suka misalnya art, video, mereka lebih ke yang jadi fotografer, videografer gitu. Waktu Anda ulang tahun ke berapa yang paling rame? Ya ke-17 itu. Misalnya waktu kecil nggak ingat ya? Ada, ya dirayain. Cuman ya emang kan dulu rasanya kalau berita kan nggak segampang sekarang ya Pak ya. Dulu rasanya saya masih kecil ngeliat berita juga dari koran, dari TV ya kan. Sekarang rasanya berita udah nggak ada istilah viral waktu itu. Iya, nggak ada istilah viral. Mungkin mewah gitu kan. Tapi di Surabaya ada juga yang ulang tahun pertama rasanya dirayakan dengan biaya 10 miliar atau berapa itu. Ada juga. Memang ini memang begitulah. Anda merasa apa kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Anda ini termasuk Crazy Rich Surabaya? Diaminin kan Pak. Oh, diaminin. Crazy Rich jangan cuma secara materi kan. Crazy Rich secara hati, secara kepintaran semua harus Crazy Rich kan Pak. Biar materinya juga jalan terus ya kan. Oh gitu. Ya hebat lah. Ya inilah salah satu contoh Crazy Rich Surabaya. Ulang tahunnya ngajak teman-temannya pergi ke luar negeri. Dan ya tapi kalau itu bisa mendorong kesuksesan yang lebih besar ya
kenapa Why tidak? not? Ya, kenapa tidak? Benar. Bisa saja. Saya juga ingat anak saya dulu, kenapa sih harus pakai mobil di Amerika, kan dia beli mobil. Sementara yang saya bayangkan kuliah di Amerika itu ya sambil kerja, sambil apalah. Ya supaya saya cepat selesai kuliah katanya begitu. Karena saya bisa saja katanya saya di sini berhemat-hemat, tetapi kan nggak selesai kuliah. Biaya tidak selesai itu dengan biaya beli mobil, mungkin murahan beli mobil katanya. Ya oke, why not? Ya kan? Benar. Ya, jadi yang penting pokoknya menghasilkan lebih banyak. Kedepannya ya Pak ya. Tapi untuk apa sih harta? Harta? Untuk apa? Memang harta itu bukan segalanya sih Pak, iya kan? Cuman saya sebenarnya mau memulai bisnis, kemudian juga punya semangat seperti ini tuh bukan karena materinya sebenarnya, cuman lebih ke pengalaman, kita maksudnya dikasih model sama orang tua, saya sekolah kan Pak. Ya kenapa kita tidak menggunakan apa yang udah diberikan itu dengan baik gitu. Nah ini prinsip yang bagus sekali. Banyak orang menyangka bahwa orang kerja keras itu karena pengen dapat uang lagi, pengen dapat uang lagi. Banyak sekali orang yang seperti Patricia ini kerja keras dan berusaha berjerih payah. Sebetulnya tidak jelas juga apakah ini untuk uang. Kalau untuk uang kan sudah banyak uang dari orang tua. Nah, banyak juga orang yang seperti ini. Dan jadi lebih nambah pengalaman. Ya. Karena apa yang tadi saya bilang udah dimodalin terus digunakan. Kalau menurut saya kalau uang atau bonus itu istilahnya bonus gitu loh Pak, reward kan. Apa yang udah kita kerjain menghasilkan ini, lebih ke bonus sih. Memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Benar. Tetapi kalau kita terima uang kok rasanya bahagia sekali ya. Iya, itu manusiawi Pak. Semua orang juga gitu kayaknya. Oke, Patricia ya. Terima kasih Anda sudah mau datang ke sini. Thank you, sebagai Pak. contoh anak muda dari keluarga kaya, anak tunggal, tapi masih mau bekerja dan masih mau merintis sesuatu yang motifnya tadi itu belum tentu untuk kekayaan karena kekayaannya sudah ada, tetapi bahwa hidup ya seperti itu. Hidup harus menghidupi orang lain. Jadi ini sebagai contoh bahwa sudah kaya pun tetap harus berusaha. Terima kasih Patricia ya. Pak. Ada yang mau sampaikan lagi? Enggak, itu supaya aja. Supaya saya belajar. Ya, pokoknya harus selalu improve menjadi lebih baik lagi. Jadi always be the best version of ourselves. Hebat. Thank you, Pak. Hebat. Terima kasih Patricia. Terima kasih. Ya.